Baik, jadi poin ketiga terakhir tadi adalah Yakub harus mati ya sebagai Yakub supaya ia dapat menjadi Israel. Ya, jadi kita pun harus mati ya itu sebagai diri kita supaya kita bisa menjadi manusia yang baru. Nah, apa aplikasi untuk kita dari kebenaran firman Tuhan ini? Ya, aplikasinya adalah kita juga harus mati bagi diri kita supaya kita bisa menjadi manusia baru. Yang itu caranya bagaimana? Yang pertama adalah kita harus mematikan dosa. Ya, kita harus meninggalkan dosa. Jangan lagi hidup, jangan lagi bersekutu dengan dosa. Kemudian yang kedua, kita harus mematikan setiap rencana dan keinginan saya yang bertentangan dengan rencana dan keinginan Tuhan atas hidup saya. Ya, jadi kalau kita merasa bahwa ada rencana-rencana, ada keinginan-keinginan kita yang tidak kudus, ya, itu gampang sekali melihatnya kan. Keinginan tidak kudus itu misalnya apa? Ya, kita hidup, ya kita ingin mencari keuntungan dari orang lain. Ya, kita ingin memanipulasi orang lain. Atau hidup kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Ya, justru menjadi itu masalah bagi orang lain. Ya, nah kita perlu mematikan itu. Ya, supaya kita boleh menjadi manusia yang baru. Ya, kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita, ya, dan kita sudah selesai dengan Yakub. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Pendeta untuk memimpin kita selanjutnya. Apa itu, Ma? Untuk firman Tuhan ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami boleh belajar dari hamba-Mu Yakub. Dia bukan seorang yang sempurna. Dia bukan orang yang baik. Tetapi Tuhan sudah memilih dia. Dan dari orang yang tidak baik ini, Engkau membangun satu bangsa, yaitu Israel. Dan Engkau sudah merancangkan bahwa Mesias akan datang dari bangsa ini. Dan Mesias sudah datang 2000 tahun yang lalu dan sudah menyelesaikan karya keselamatan di atas kayu salib, sehingga kami yang percaya kepada Yesus boleh menerima hidup yang baru. Ya Tuhan, setiap kami Engkau pilih, setiap kami Engkau panggil untuk menjalankan peran kami masing-masing. Sama seperti Engkau memanggil Yakub, Engkau memilih Yakub. Engkau juga sudah memilih kami semua. Dan firman-Mu mengatakan bahwa Engkau sudah memilih kami di dalam Kristus, bahkan sebelum dunia dijadikan. Siapakah kami Tuhan yang Engkau anggap penting dan berharga di hadapan-Mu? Tetapi Engkau sudah menciptakan kami, roh kami berasal daripada-Mu. Dan satu waktu ketika kami akan meninggalkan dunia ini, juga akan kembali kepada. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman ini, berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, puji nama Tuhan, kita boleh menikmati kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau boleh kita simpulkan ya, mengharapkan berkat itu, menginginkan berkat dalam hidup kita itu tidak salah ya Pak Pendeta ya. Karena iya tidak salah ya, karena Tuhan kita adalah Tuhan berkat ya, Tuhan yang senang memberkati kehidupan kita. Cuman ada satu poin yang tadi boleh juga memberi pencerahan buat kita semua, bahwa seperti halnya Yakub itu ya, bagaimana dia bisa mengalami kelimpahan berkat di dalam kehidupannya, berkat dari Tuhan,
harus bersedia ya, terpetok ya, dipukul dulu ya, pangkal pahanya itu ya, dan diubah namanya ya. Jadi memang harus ada pemberesan-pemberesan dalam hidup kita. Harus ada yang dibereskan Tuhan dalam hidup kita ya. Tidak bisa Tuhan memberkati kita kalau kita masih hidup kita tuh masih terikat di dalam dosa ya. Kita masih senang untuk tidak menaati Tuhan ya, masih mengikuti jalan-jalan dan pemikiran kita sendiri ya. Berkat Tuhan itu bisa terhalang dalam hidup kita. Ya, jadi memang kita juga tidak boleh menutup diri dari disiplin yang Tuhan berikan dalam hidup kita, arahan-arahan dari Tuhan dalam hidup kita ya. Nah, semuanya itu adalah jalan dan cara Tuhan untuk memberkati kita. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Bapa pada pagi hari ini. Kami boleh beribadah bersama, kami boleh menaikkan puji-pujian kami dan menikmati kebenaran firman Tuhan. Terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang memperhatikan kehidupan kami sedemikian mendetailnya, dan Tuhan yang senang untuk terlibat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebagaimana Engkau memberkati Yakub, berkatilah kami. Sebagaimana Engkau berurusan dengan Yakub, ya Tuhan, kami terbuka kepadamu, berurusanlah dengan setiap kami masing-masing. Sampai di dalam roh dan jiwa kami Tuhan. Apa yang perlu, yang Tuhan lihat harus dibereskan dalam hidup kami Tuhan. Kami terbuka Tuhan melakukan pemberesan-pemberesan dan pembersihan-pembersihan. Supaya Tuhan Engkau terus boleh berkarya seluas-luasnya, berperkara seluas-luasnya di dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, kalau saat ini kami boleh Tuhan berikan anugerah pemeliharaan kesehatan kehidupan kami masing-masing. Kami sungguh mengucap syukur, semua itu karena kebaikan Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi ini yang banyak sekali mendatangkan kekhawatiran dan ketakutan, kami mau mengarahkan mata kami kepada Tuhan, karena Tuhan adalah perlindungan dan pertolongan kami. Oleh belas kasihan dan kemurahan-Mu Tuhan, kiranya Tuhan Engkau juga menolong bangsa dan negara kami untuk berjalan melewati pandemi ini Tuhan. Pulihkanlah bangsa kami Tuhan, pulihkanlah rakyat Indonesia Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami juga teringat untuk saudara-saudara kami seiman yang berada di Afghanistan. Kiranya Engkau juga boleh mengasihani mereka Tuhan. Berikanlah kepada mereka pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Dengarkanlah doa dan permohonan mereka kepada-Mu ya Tuhan, untuk memberikan mereka kelepasan. Dan bila darah mereka mesti tercurah di tanah Afghanistan ini Tuhan, Tuhan kiranya Engkau melawat sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan, supaya darah kaum martir yang tercurah boleh naik ke hadapan hadirat-Mu, menjadi satu dupa yang harum. Dan biarlah tangan-Mu sendiri boleh ada atas negara ini Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan yang berdaulat. Engkau adalah Tuhan yang berkuasa. Engkau yang berkuasa di dalam panggung sejarah dunia ini. Engkau yang berkuasa di dalam panggung sejarah umat manusia secara keseluruhan. Dan sejarah kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Satukanlah hati kami anak-anak-Mu Tuhan.
di dalam doa dan seruan bagi setiap anak-anak Tuhan, secara khusus yang ada di Afghanistan maupun di mana-mana tempat di mana gerejamu mengalami penganiayaan. Kuatkan kami, dan biarlah di mana darah para martir tertumpah, di situ gereja boleh bertumbuh. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, Kepala gereja dan Raja atas kehidupan kami. Sempurnakanlah doa kami Tuhan, dengan doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Yahweh Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Yahweh Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita semakin berserah kepada Tuhan di dalam kehidupan kita, menyerahkan kerinduan kita, keinginan kita akan berkat kepada Tuhan Sang Berkat, karena Dia adalah sumber berkat. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, karena Dia adalah Tuhan Sang Hidup. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 363. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayatnya yang keempat. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Hati dan perbuatanku, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku pun miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku pun miliknya. Ayat yang keempat. Oh, betapa mengagumkan Maharaja semesta, memanggilku sahabat, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Bagi
bagi Yesus semuanya. Bagi Yesus semua. Aku diberkatinya. Aku diberkatinya. Bagi Yesus semuanya. Aku diberkatinya. Umat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Dan Ia Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Pujilah Halik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Mari kita bersaat teduh. Amin. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom untuk kita semua. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi.